Halo teman-teman, akhirnya aku kembali lagi nih untuk ngebahas tentang perkuliahan aku di jurusan Ilmu Administrasi Publik atau yang biasa disebut atau biasa dikenal dengan istilah atau nama jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, kebetulan aku baru aja selesai semester 5, on the way semester 6. Alhamdulillah, Masya Allah, gak kerasa banget. Dan tanpa aku sadari ternyata banyak banget teman-teman yang notice aku dan nonton video-video aku. Bahkan aku ngerasa kayak infonya itu belum maksimal, sangat amat sangat kurang. Kebanyakan aku ngebaca, tapi teman-teman tetap aja nonton dan sedikit banyak semoga terbantu ya. Jadi kali ini aku bakal cerita pengalaman aku di semester 5, dimana semester ini dikatain sebagai semester yang cukup krusial. Kenapa krusial? Karena emang ini tuh kayak lagi bimbang-bimbang banget gitu. Kapan sih lulus? Atau aduh kenapa sih kuliah lebih bagus nggak kuliah? Kayak gitu rasanya, kayak bimbang banget yang ada di dalam hati ini. Buat teman-teman yang udah ngelewatin masa semester 5, boleh komen dong kalian ngerasain hal yang sama seperti yang aku rasain atau gimana? Oh ya, aku baru meriksa ada suara yang gak enak nih di mic aku. Mohon maaf ya karena ada suara ini. Semoga teman-teman bisa dapetin informasi yang aku kasih walaupun ada keterbatasan. Dan kebetulan banget aku ngelewatin masa semester 5 ini pada saat pandemi, masih kuliah daring, gak bisa tatap muka dan lain sebagainya. Jadi pure banget semester ini 100% itu kita lakuin secara online. Dan aku ngerasa kayak apa yang aku dapet udah lagi ada di masa titik yang membimbangkan, terus gak ada hal yang nge-push aku untuk hey ayo cepetan bentar lagi selesai, atau hey ini menarik. Itu kurang banget aku rasain. Jadi jujur semester 5 ini aku ngerasa flat banget, datar banget, kayak udah deh mau diudahin juga kayak sayang udah setengah jalan, dan mau dijalanin terus bertanya-tanya dalam hati sendiri, apakah aku bisa. Dan mungkin di video ini aku gak banyak bicara tentang administrasi publik, administrasi negara. Aku lebih banyak kayak curhat aja. Someday aku bakal buka video ini dan aku bakal ngerti apa sih alasan dari semua ini terjadi. Karena aku percaya semua yang terjadi punya alasan. Mungkin aku sekarang ngerasa kurang beruntung, beberapa hari lagi atau beberapa tahun lagi aku bisa merasa sangat bahagia atas hal ini yang terjadi. Jadi dari perkuliahan daring itu aku merasa aku gak ngedapetin apa-apa, dan aku malah lebih menggampangkan aja semua hal gitu. Kayak ngerjain tugas, alah gampang, kalau dikasih waktu 30 menit aku ngerjainnya nanti 15 menit atau 10 menit sebelum dikumpul. Karena toh juga jawabannya gampang banget dicari, bisa dicari di internet. Dan banyak banget dosen yang ngasih peringatan untuk jangan di copy dari Google langsung. Tapi ya tetap aja gimana pun dosen kasih warning itu, kasih peringatan itu, bahkan sampai diancam untuk mendapat nilai kitanya juga gak takut. Kita juga bakal ngelakuin hal itu karena apa? Karena emang ada kesempatannya. Jadi semuanya itu bukan tentang berat atau tidaknya sebuah hukuman atau gimananya kita, tapi ini semua tentang kesempatannya. Kalau ada kesempatannya menurut aku ya lakuin aja. Sama halnya dengan korupsi. Korupsi bukan cuma tentang seseorang yang kekurangan dalam segi finansial, tapi korupsi muncul karena adanya kesempatan. Belum lagi banyak muncul permasalahan dari sisi pertemanan dan percintaan, keluarga, dan bahkan diri sendiri. Itu kayak berkecambuk banget di dalam tahun ini. Apalagi di tahun ini tuh aku masuk usia ke 21 tahun. Kayak ngerasa, really? Kamu 21 tahun? 21 tahun kamu kayak gini? Kamu gak ngelakuin apa-apa? Kamu gak improve apa-apa? Biasa banget sih kamu di umur 21 tahun ini. Ayo dong buat pergerakan. Banyak banget hal baik yang kamu tinggalin, kamu terpuruk. Itu yang aku rasain sekarang. Kayak aku merasa kayak, come on Talita, YouTube kamu tinggalin, organisasi kamu tinggalin, banyak hal-hal baik yang kamu tinggalin, dan kamu ngerasa kayak ini waktunya aku sama diri aku sendiri gitu-gitu. Terus tanpa terasa
emang ngebuang-buang waktu banget sih, termasuk dalam kuliah. Aku ngerasa seperti itu. Aku banyak ngegampangin mata kuliah. Padahal aku tahu itu adalah hal yang sangat penting untuk kedepannya. Kayak kalau aku ngelewatin satu materi atau aku ngelewatin satu mata kuliah, aku bisa gelagapan loh ke depannya nanti. Tapi aku tahu, tapi aku tidak sadar akan hal itu. Apakah teman-teman ngerasain kayak gitu juga gak sih? Aku bertanya-tanya sama diri aku sendiri, dan di masa-masa ini aku juga ngerasa kayak, siapa sih yang jadi teman lo? Siapa sih tempat cerita terbaik? Siapa sih manusia yang bisa diajak diskusi? Kadang butuh loh teman untuk bertukar pikiran, tapi di pesan aku buat adik-adik yang mungkin bakal ambil jurusan ilmu administrasi publik, please kalian pelajarin dulu ini bener-bener jurusannya gimana. Dan dari aku sendiri, ini tuh jurusannya pure kita banyak membahas tentang sosial dan politik. Dan satu lagi yang aku dapetin, politik dan ekonomi itu gak akan pernah terlepas. Jadi teman-teman harus banyak mau tahu, harus banyak mau cari hal-hal baru, dan teman-teman harus tahu hal-hal yang sedang berkembang. Jangan sampai kalian kudet atau kurang update. Itu sangat-sangat tidak bisa di dalam jurusan ilmu administrasi publik ini. Dan teman-teman harus banyak banget membaca, karena tanpa adanya kalian membaca dan tanpa adanya informasi yang kalian dapetin, kalian itu ngerasa kalian bukan apa-apa di jurusan ini. Terus pesan aku buat teman-teman yang sekarang sedang berada di jurusan ini, apalagi yang ada di semester yang sama aku, semangat ya. Semangat, sedikit lagi kita selesain ini. Dan please di semester 6 kita harus be better. Kita harus jadi lebih baik, setidaknya sedikit aja lebih baik daripada semester 5. Jangan terlalu memaksakan diri untuk menjadi sangat baik, tapi untuk jadi sedikit baik aja itu udah cukup banget ya. Kalau kamu ngerasa kamu sekarang ada di titik yang paling rendah, percaya deh di luar sana ada yang jauh lebih rendah. Dan mereka berhasil untuk bangkit. Itu artinya besar kemungkinan kita juga bisa untuk bangkit. Semangat ya, semangat. Ini emang terlihat klise, tapi kayak kalau misalnya kita ngomong nih sama diri sendiri, hey Talita, kamu semangat ya untuk jalanin hari ini. Kamu semangat ya karena kamu itu adalah alasan banyak orang untuk bangkit. Kamu sadar gak sih? Sebenarnya ada beberapa orang yang terinspirasi dan semangat karena kamu. Jadi kalau kamu jatuh, bisa jadi beberapa orang juga ikutan jatuh. Oke, aku bakal cerita sedikit nih tentang mata kuliah. Walaupun aku nggak ingat-ingat banget karena aku nggak seserius itu kuliah di semester ini. Tapi bismillah bakal aku jelasin. Dan di semester lalu aku tuh IP-nya rendah banget. Tapi alhamdulillah masih bisa ngambil 24 SKS. Jadi aku tuh setiap semester selalu manfaatin maksimal SKS. Kalau bisa ambil mata kuliah atas, ambil aja gitu. Jadi nanti di akhir-akhir aku tinggal memperbaiki sedikit-sedikit. Dan mata kuliah yang menurut aku paling sulit itu adalah mata kuliah metode penelitian kualitatif. Kenapa? Karena pemberian materinya itu juga kurang, sedangkan itu perlu banyak latihan. Nah, buku pedomannya itu sendiri kita cuma dikasih tahu judulnya, dan karena posisi yang seperti ini jadi nggak ada semangat untuk cari, ayo cari e-booknya atau ayo cari buku hard copy-nya, tuh nggak ada, semangatnya tuh kurang banget untuk aku sendiri. Jadi hancur banget deh, karena kondisi dan juga situasi ini membuat aku jadi semakin down gitu. Kayak di mana semangatnya? Itu untuk metode penelitian kualitatif. Terus ada beberapa mata kuliah yang kayak dosennya itu enak banget ngajarinnya, sesantai itu. Jadi ya sesusah apapun tetap enak aja gitu. Ada mata kuliah manajemen aset. Nah, di sini tuh kita banyak membahas tentang aset-aset yang dimiliki suatu organisasi atau negara ataupun suatu departemen gitu. Gimana cara mengelolanya, gimana cara menjaganya, dan menginventarisasi sebuah aset.
Ada juga reformasi administrasi publik. Nah, kalau mata kuliah ini banyak membahas kayak kita flashback lagi nih, kilas balik lagi tentang jenjang-jenjang atau masa-masa yang udah dilewati sama ilmu administrasi publik kayak old public administration, new public service, new public management, dan itu kita ulas dari berbagai sektor kayak sektor birokrasi, lembaga, hukum, dan lain sebagainya. Jadi ini banyak menjurus ke jurusan kita yang intinya. Ini harus banyak banget membaca karena sedikit banyak menurut aku ini adalah mata kuliah tentang sejarah jurusan. Terus ada juga mata kuliah sistem informasi manajemen. Ini sedikit membingungkan menurut aku. Sistem informasi manajemen itu dalam bentukan aplikasi, software, perangkat kerasnya atau emang sistemnya kayak sistem yang tidak terlihat dan tidak tertulis seperti norma gitu. Ini sedikit membingungkan karena aku juga tidak terlalu serius. Lagi-lagi aku sangat menyayangkan semester ini. Kayak ada di dalam hati, pengen deh buka balik belajar dari awal tentang mata kuliah semester ini. Pasti bakal dapat nih kalau aku serius. Tapi aduh kayak temen diskusinya itu belum ada. Tuh deh. Terus ada juga mata kuliah strategi pembangunan. Nah, strategi pembangunan ini mata kuliah lanjutan dari kemarin aku ada belajar teori pembangunan, terus ada perencanaan pembangunan, terus di semester ini ada strategi pembangunan. Itu dosennya enak banget. Seru dan gak kaku. Jadi walaupun itu mata kuliah yang kayak sedikit gimana ya, sedikit membosankan karena membahas hal-hal yang belum terjadi kayak merancang RPJM. Aku sedikit malas untuk merancang hal-hal yang belum terjadi, tapi karena dosennya enak ya udah jadinya bisa. Karena sebenarnya aku sadari lama kelamaan di sini kuliah itu tentang seasik apa sih dosen lu dan seenak apa sih dia ngasih nilai, itu bakal berpengaruh sama materi-materi yang akan dia sampaikan gitu. Di semester 5 aku juga dapat mata kuliah kebijakan keuangan dan politik perpajakan. Nah, ini tuh banyak membahas tentang administrasi bisnis, kayak ngebahas keuangan suatu negara, tentang APBN, APBD, tentang retribusi. Ini banyak banget tentang ekonomi dan seharusnya aku sangat amat suka sama mata kuliah ini. Tapi ada satu dan dua hal yang buat aku gak suka. Jadi itu deh. Yang aku inget cuma 5 mata kuliah. Sebenarnya aku tuh punya 3 lagi tapi aku lupa. Dan buat teman-teman yang mau nanya mata kuliah apa aja yang aku dapetin, kalian bisa DM aku di Instagram aku @talitalase_. Kalian DM aja, kalian minta mata kuliah apa yang udah aku ambil dan aku bakal kasih. Tapi dengan catatan kalian harus sabar karena kadang-kadang aku lama banget untuk ngebales DM kalian. Kadang aku juga ngerasa bersalah tapi ya gimana ya gitu. Gitu deh teman-teman. Semoga membantu dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Kalau teman-teman pengen ngajak aku diskusi atau kolaborasi, itu boleh banget ya. Itu membangkitkan semangat aku dalam menjalani studi aku, itu membangkitkan sekali. Jadi aku tunggu teman-teman. Oh ya teman-teman jangan berpikir kalau aku nih anaknya pintar banget. Enggak. Ini karena aku nggak tahu apa-apa, aku banyak nggak taunya, makanya aku sharing. Aku pengen banget ditonton sama teman-teman yang lain dan teman-teman bisa kenalan sama aku. Ya udah sampai jumpa ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Maaf kalau banyak kekurangan dan aku terima semua kritik dan saran yang kalian berikan di kolom komentar. Thank you.